kita teliti, maka kita akan melihat sekurang-kurangnya ada 7 macam corak bangunan tradisional Minangkabau di bagian Dare. Kemudian ada lagi corak bangunan tradisional Minangkabau yang ada di daerah pesisir. Yang pertama, kalau kita lihat kawasan Dare, bangunan tradisional Minangkabau yang bercorak atau yang disebut dengan bangunan Gajah Maharam yang terdapat di seliran Batang Mengkaweh, Kecamatan Pariangan dan Kecamatan Rambatan. Ciri khas daripada bangunan ini memiliki dinding samping yang melurus ke atas. Yang kedua adalah corak bangunan yang ada di sekitar Luar Agam yang disebut dengan Serambi Pape. Bangunan yang menjadi ciri khas dari bangunan Serambi Pape ini adalah di mana atap bangunannya itu bentuk limasan, kemudian disambung dengan bentuk lonjong. Bagian kiri dan kanan atap itu seolah terpotong atau dipepat dalam bahasa Minang. Kemudian yang ketiga adalah model bangunan tradisional Minangkabau yang beranjung. Bangunan ini bentuk dasarnya adalah seperti bangunan Batang Mengkaweh atau Gajah Maharam, kemudian diberi tambahan anjung pada kiri kanannya. Umumnya memiliki atap konjong yang lebih daripada 4 buah. Kemudian yang keempat adalah model bangunan tradisional yang bertingkap atau bertingkat. Model bangunan ini banyak ditemui di sekitar Singkara atau di sekitar Solo. Corak bangunan yang kelima adalah bangunan tradisional yang memiliki serambi pada bagian depannya. Melihat namanya, diduga bangunan ini muncul sejak zaman ekspansi Aceh ke Minangkabau dan pada zaman kolonial Belanda. Ruangan depan itu atau serambi yang bagian depan adalah untuk penerima tamu, bahwa kalau ada tamu maka tamu itu tidak boleh masuk ke dalam bagian dalam bangunan. Corak bangunan tradisional yang keenam adalah bangunan bergonjong 5 seperti yang terdapat di daerah Payakumbuh atau yang disebut dengan Luhak 50 Koto. Ciri khas daripada bangunan ini adalah di mana bagian konstruksi bangunannya digeser sehingga terdapat 2 baris gonjong. Bangunan ini juga disebut dengan Rajo Babandiang. Pada kawasan tertentu ada bangunan rumah adat ini yang bergonjong 2. Di antaranya adalah daerah rantau daripada Minangkabau, daerah kolonisasi daripada Minangkabau, misalnya daerah Sawah Lunto Sejunjung atau yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Damasraya, di mana bangunan rumah adatnya itu tidak boleh bergonjong 4 tetapi bergonjong 2. Beberapa ahli bangunan tradisional di Minangkabau beranggapan bahwa bangunan seliran Batang Mengkaweh atau Larinan Panjang yang ada di Kabupaten Tanah Datar adalah bentuk asli atau bentuk asal dari bangunan tradisional Minangkabau. Ciri khas daripada bangunan awal ini atau bangunan asal ini adalah bergonjong 4, memiliki lanjar 4, kemudian bertangga 5, memiliki 5 ruang, kemudian memiliki bandul pada bagian depan biliknya. Pembagian daripada ruang-ruang pada bagian dalam itu pada bagian lanjar pertama disebut dengan lanjar balai, kemudian lanjar kedua disebut dengan labuh, lanjar ketiga disebut dengan bandul, kemudian yang keempat disebut dengan bilik. Bagaimanapun juga bentuk dan corak bangunan tradisional Minangkabau
gonjong daripada bangunan itu kan lalu dibuat 4. Bagian utama yang diukir pada bagian bangunan ini adalah pada bagian dinding depan atau dinding samping bangunan. Nah, dinding depan bangunan disebut dengan dinding tapi. Kemudian dinding samping bangunan disebut dengan dinding hari.